Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi tafarrada bil baqa'i wal qidamil azaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini Al-Fakir dapat berjumpa kembali, dapat menyampaikan kembali pengajian pasaran bulan suci Ramadan Pondok Pesantren Darul Quran Cikalaang Tugupuntang Cirebon, bahwa judul pada siang ini adalah tentang Miftahul Jannah atau kuncinya surga, ya. Miftahul Jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi siang ini akan membahas tentang kuncinya surga. Kajian kitab Tanqihul Qaul. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan hambanya, yang telah menciptakan alam dunia ini sebagai bahan i'tibar bagi manusia agar menemukan kebesaran Allah di dalamnya. Salat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada siang ini tentang Miftahul Jannah, ya, kunci surga. Apa kunci surga itu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Miftahul Jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah, oleh karena itu kalimat ini disebut juga kalam tauhid, bisa juga kalimat thayyibah, ya, kalimat thayyibah. Maka di dalam sebuah hadis dijelaskan afdhalu dzikri la ilaha illallah. Jadi sebaik-baik zikir itu akhirnya bagus diakhiri dengan zikir la ilaha illallah, seperti tahlil, jam'iyah yasin, jam'iyah kulhu, boleh apa aja, tapi akhirnya sebelum doa afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena itu kalimatnya ini simpel tapi isinya luas, isinya padat. La ilaha illallah ini isinya padat. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Itu apa artinya? Kalau seseorang mengucapkan la ilaha illallah berarti mengikis habis sifat kemusyrikan, sifat kemunafikan, sifat kekufuran, itu dikikis habis dengan la ilaha illallah. Semuanya habis. Yang bersifat kekufuran, kemusyrikan, kemurtadan dikikis habis dengan la ilaha illallah.
Maka ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kemudian meninggal, maka orang itu dosanya diampuni semua. Man qala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah wa in saraqa wa in zana. Ya, barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah maka masuk surga. Artinya apa? Semua dosanya akan diampuni oleh Allah. Dosa kecil, dosa besar, semua akan diampuni oleh Allah. Karena apa? Karena la ilaha illallah itu kalimat thayyibah, kalimat tauhid yang bisa mengikis habis segala dosa kesalahan. Itulah hebatnya la ilaha illallah. Bahkan menurut ulama thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah itu la ilaha, ya, jadi la ilaha illallah. Nah, itu la ilaha itu membendung setan yang ada di depan. Tidak ada Tuhan illallah selain Allah. Illallah itu membendung setan yang ada di samping kanan. Itu akan memasukkan cahaya ke dalam hati. La ilaha illallah. Bunya itu di sini. Jadi di dalam thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah, ya, perbanyak la ilaha illallah itu bisa menembus aras, bisa jadi wali, bisa jadi kekasih Allah. Kalau kita wirid la ilaha illallah 11.000 setiap malam, di tempat yang suci, di tempat yang bersih, di tempat yang tidak ada keramaian, itu akan membuahkan satu keajaiban yang sangat dahsyat, ya. Itulah yang sekarang terkenal dengan thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah. Itu zikirnya, zikir yang paling utamanya adalah la ilaha illallah. Itu, ya. Nah, kemudian la ilaha illallah itu disebut zikir jahar atau yang disebut Qadariyah, ya, yang disebut thariqah Qadariyah. Kemudian ada juga thariqah Naqsabandiyah. Apa itu? Isbat. Isbat itu menyebut nama Allah, ya, Allah, 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 tapi itu dalam hati, tidak pakai diucapkan, tapi di dalam hati. Jadi setiap napas kita, setiap gerakan tubuh kita, setiap yang ada di dalam jiwa kita itu diisi dengan kalimat Allah, 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 ya. Jadi tidak disebut, tapi hati saja. Hatinya itu ingat, isbat namanya. Nah, itulah sekitar bagaimana caranya kita mewiridkan la ilaha illallah. Nah, di sini apa saja keistimewaan kalimat thayyibah itu? Wa qala al-Fatihah inna mulazamata dzikriha inda dukhulil manzil tunfil faqr. Wa qad warada anna man qala la ilaha illallah wa madda hudimat lahu arba'atu alafi dhanbin minal kibar. Qalu ya Rasulullah fa illam yakun lahu syai'un minal kibar. Qala yaghfiru li ahlihi wa li jiranihi, rawahul Bukhari. Qala berkata sapa al-Fatih, inna mulazamata dzikriha, sesungguhnya orang yang melazimkan, melanggengkan wirid la ilaha illallah inda dukhulil manzil, ketika masuk rumah, tunfil faqra, maka akan menghilangkan kefakiran. Jadi kalimat la ilaha illallah juga bisa menghilangkan kefakiran. Kalau kita masuk rumah baca la ilaha illallah, berapa bebas saja.
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk rumah. Tunfil faqr, akan bisa menghilangkan kefakiran. Wa man qala la ilaha illallah wa adda hudimat lahu arba'atu alafin minal kibar. Dan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa adda dan memanjangkannya la ilaha illallah hudimat, maka akan hancur lahu baginya arba'atu alafin bin 4.000 dosa besar. Bisa mengikis dosa besar, ya. Jadi laknya dipanjangkan, la ilaha illallah. Nah, itu bisa mengikis dosa besar, 4.000 dosa besar akan dikikis habis oleh fadilahnya la ilaha illallah. Wa qalu, Pak sahabat bertanya, ya Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kaba'ir, bagaimana kalau orang itu tidak punya dosa besar? Qala, maka Rasulullah menjawab, yaghfiru atau yaghfiru li ahlihi wa li jironihi, maka Allah akan mengampuni keluarganya, wa li jironihi dan tetangganya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini luar biasa kalimat la ilaha illallah ini, ya. Jadi kalau seseorang itu tidak punya dosa besar, maka saudaranya, tetangganya diampuni semua. Inilah, ya. Jadi kerjaannya tidak begitu berat, tapi ganjarannya besar, yaitu la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kaum muslimin dan muslimat, ya, jangan lupa setelah sholat itu zikir la ilaha illallah, karena faedahnya banyak banget, terutama orang-orang yang di kampung. Pagi-pagi sudah tahlilan, baca la ilaha illallah, yasinan, terus setelah yasinan baca tahlil la ilaha illallah, kemudian tahlilan lagi malamnya, karena ada orang meninggal. Ini luar biasa, kalimat la ilaha illallah ini manfaatnya banyak banget. Makanya ada thariqah, ya, yang dibacanya hanya itu aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dan itu para murid-muridnya luar biasa, sukses semua, ya. Bahkan ada yang bisa sampai terbang karena mengucapkan la ilaha illallah, bisa terbang. Bisa juga ada yang jalan di atas air, la ilaha illallah, bisa jalan di atas air. Yang penting keyakinan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'atan marratin, ja'a yaumul qiyamati wajhuhu kal badri lailatal qamari lailatal badri. Qala kan dikasih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qala yang mengucapkan, yang berzikir kulla yaumin, setiap hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mi'ata marratin, 100 kali, ja'a maka akan datang yaumul kiamat, pada hari kiamat, wa wajhuhu, wajahnya kal qamari, kayak rembulan, Lailatul Badri tanggal 14, ya. Jadi barang siapa yang setiap hari mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali saja, maka akan datang di akhirat nanti wajahnya seperti bulan purnama. Nah, hebat sekali dia. Maka kalau bisa di kampung-kampung kita itu dirikan jamiah takdir, jamiah tauhid. Dirinya itu aja, nggak usah banyak-banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah 11.000, ya, setiap malam baca, insyaallah. Keinginan, apapun keinginan kita akan dikabul oleh Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri, sebagus-bagus zikir
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Li'annaha kalimatut tauhid. Karena la ilaha illallah itu kalimatut tauhid, wa tauhid iku la yumassilu syai'un. Sedangkan tauhid itu tidak ada yang menyamai sesuatu pun, tidak ada yang membandingi sesuatu pun, tidak ada yang berani. Wa li'anna laha taksiran fi tathhiril batin fayufidu nafyal ilahiyah biqauli la ilaha wa yasbutul wahdaniyah lillah biqauli illallah. Jadi ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, itu ada bekas yang mendalam, li'annaha laha taksiran fi tathhiril batin, bekas yang mendalam di dalam batin orang itu. Fayufidu nafyal ilah, maka akan menghilangkan, mengikis habis sesuatu yang ada di dalam hatinya. Keraguan tentang Tuhan yang ada di dalam hatinya akan dikikis habis dengan la ilaha, dan akan wayasbutul wahdaniyah, dan akan tetaplah sifat wahdaniyah lillah bagi Allah, illallah, dengan kata-kata illallah. Wa ya'udu dzikru bi dhahiri lisanihi ila batini qalbihi wa li'anal iman la yasihhu illa biha ma'a Muhammadur Rasulullah wa laysa hadha fi masiwah minal adhkar wa af'al du'a alhamdulillah. Dan sebaik-baik doa diawali dengan alhamdulillah, ya. Kalau zikir itu diakhiri dengan la ilaha illallah, tapi doa itu diawali dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'ama. Alhamdulillah hamdan katsiran. Itu ya memang adabnya seperti itu. Kalau kita doa harus diawali dengan alhamdulillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, qala man dikasab Allah ta'ala la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu kalami kalam saya, kata Allah. Wa ana utawi saya huwa, ya kalami, man qala dakhala hisni wa man dakhala hisni aminan min iqab. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala hisni, orang itu akan masuk pada bentengku. Wa man dakhala hisni amina min iqabi, dan barang siapa yang masuk pada bentengku, maka dia akan aman dari siksaku. Jadi orang yang berzikir, istiqomah berzikir la ilaha illallah, itu akan masuk kepada benteng Allah. Dan barang siapa yang masuk pada bentengku, kata Allah, maka dia akan selamat dari siksa neraka, dari siksaku, kata Allah. Oleh karena itu jangan bosan-bosan kita selalu berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, karena itu sebagai benteng, ya, sebagai benteng kita nanti kelak di akhirat. Kalau di dalam ilmu thariqah itu setiap habis sholat baca la ilaha illallah 160. Ya, ada yang mengatakan 100. Kenapa harus 160? Karena di dalam tubuh kita ini pori-porinya terdapat 160. Jadi ketika dibacakan la ilaha illallah, maka pori-porinya akan tertutup. Jadi setan tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita karena akan dijaga oleh kalimat la ilaha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Tunaikanlah zakat badan kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Wa akhraja Ibnu Asakir an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qawla la ilaha illallah tadfa'u an qailiha tis'atan wa tis'ina baban minal bala'i. Ya, menurut satu hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah ketika diucapkan itu tadfa'u an qaliha tis'atan wa tis'ina baban minal bala wa adnaha al-hab, bisa menolak, bisa menghancurkan 99 beladi, 99 bahaya.
dan paling sedikitnya, paling rendahnya adalah kepusingan. Jadi ketika seseorang sering wirid la ilaha illallah, Allah akan menghilangkan seluruh kepusingan, seluruh bahaya yang akan menimpa pada dirinya akan ditolak, dikikis habis dengan kalimat la ilaha illallah. Maka barang siapa yang suka wirid la ilaha illallah, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syarat hatinya bersih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah kharaja min fihi ta'irun akhdara lahu janahani abyadani mukallalana bid-durri wal yaqut yasqutu ila as-sama' fayasma'u lahu dawiyun tahtal arsy kadawiyun nakhl fayuqul lahu uskun fayaqulu la hatta takfiru lis-sahibi ayakfiru li fa'iliha summa yaj'alu ba'da dhalika ta'iri sab'una lisan tastaghfiru lis-sahibi ila yaumil qiyamah wa idza kana yaumul qiyamah ja'a dhalika ta'ir yakun fa'idan wa dalilahu ilal jannah. Wa qala ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qala mengucapkan la ilaha illallah kharaja maka keluar min fihi dari mulutnya ta'irun burung akhdara kang hadir lahu kedua lahu baginya janahani dua sayap abyadani putih mukallalani yang dihias biduri dengan intan wal yakut dan yakut yasqudu naik ila samai menuju langit yasma'u maka terdengar lahu baginya dawi tahtal arsi suara atau geremangnya sebelah di bawah ars kadali nakli kayak suaranya tawon atau ya kayak suaranya tawon fayaqulu lahu uskun kemudian dikatakan diam kamu fayaqulu la aku fayaqulu maka burung itu berkata la saya tidak mau diam atatakfirullah hasli sahibihi sehingga engkau memberikan ampunan kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini luar biasa ya. Jadi barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka akan keluar dari mulutnya itu burung dan burung itu langsung menuju aras. Di sana burung itu meminta kepada Allah agar malaikat-malaikat yang ada di langit itu memberikan istighfar kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan faidza kana yaumil qiyamah ja'al katair yakunu qaidan wa dalilahu ilal jannah. Dan nanti pada hari kiamat burung itu akan datang, akan mendampingi, ya, akan menunjukkan pada jalan surga. Luar biasa itu. Jadi hadapnya itu ya berupa burung. La ilaha illallah itu hadapnya berupa burung dan nanti akan melindungi kita di dunia ini dan juga akan jadi petunjuk nanti kelak di Siratal Mustaqim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah sadaqa abdi ana Allahu la ilaha illa ana ushidukum ya malaikati wa qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min abdin tidak ada hamba Allah yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala kecuali Allah menjawab sadaqa abdi benar hambaku kami itu Allah la ilaha tidak ada Tuhan illa ana kecuali saya ushidukum saya menyaksikan kalian wahai malaikat ushidukum ya malaikat saksikanlah wahai malaikat qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Jadi barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allah menjawabnya sadaqa abdi betul hambaku dan saksikan para malaikat bahwa saya akan mengampuni segala dosa yang sudah lewat, dosa orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Wa qala ketika sahabat Nabi bersabda man barang siapa qala yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan ikhlas tidak ada riya mukhlisan. Apa itu mukhlisan? Mukhlisan dia akan menjauhi larangan Allah dakhala al-jannah maka orang
orang itu akan masuk surga. Jadi tahlilnya karena Allah, bukan karena cari berkat. Loh, kalau tahlilnya mau cari berkat atau cari sesuatu yang berhubungan dengan dunia, ya batal. Maka kalimat la ilaha illallah ini harus ikhlas, ya. Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlasan dakhala al-jannah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana awwal kalami la ilaha illallah, man barang siapa kana yang kana terjadi awal kalamihi, awal ucapannya la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi, dan akhir kalamnya la ilaha illallah, wa amila, dan dia berbuat alfasaiatin 1000 kejelekan, in asyad, kalau seandainya hidup alfasanatin 1000 tahun, la yas'aluhu wahu andan bin wahid, maka Allah tidak akan menanyakan dosa itu. Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, karena awal kalamihi la ilaha illallah wa akhiru la ilaha illallah, ya, begitu lahir anak kita kan diazani di komat, begitu balik dia sudah bisa la ilaha illallah, dan begitu sakaratul maut dia juga mengucapkan la ilaha illallah, maka orang itu akan diampuni dosanya walaupun pernah melakukan 1000 kejelekan. 1000 kejelekan 1000 tahun, ya, berbuat kejelekan 1000 tahun 1000 kejelekan, tapi tidak akan ditanya oleh Allah ketika orang itu meninggalnya mengucapkan la ilaha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, man barang siapa qala yang berkata la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah min ghairi ujbin, saking tanpa ujub, tanpa takabur, tanpa ujub, toro maka bisa mabur biha kelawan kalimat thayyibah tairun burung, toro bisa mabur biha kelawan kalimat thayyibah tairun burung, tahtal arsy sore aras, yusabbihu maca tasbih tair, yusabbihu ila yaumil qiyamah, wa yuktabu, dan dicatat lahu baginya sawabu ganjarannya tair. Wa qala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qala berkata mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghufira lahu dunubuhu, maka akan diampuni segala dosanya, wa in kanat, walaupun dosa itu misla zabadil bahri, seperti busa di lautan. Wa qala berkata, wa qala bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marra, apabila lewat al mukminu wa mu'min alal maqabir, ya, pada kuburan orang-orang beriman, faqala maka berkata sapa mukmin, faqala maka berkata sapa mukmin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawar, maka madani sapa Allah, nawar Allah memberikan cahaya tilkal kubur, pada kuburan itu, kullaha, semuanya. Wa ghafara, Allah memberi ampunan liqa'iliha, pada orang yang mengucapkan itu. Wa kutiba, dan catat lahu baginya alfu hasanatin, 1.000.000 kebaikan. Wa rufi'a, diangkat lahu baginya alfu darajatin, 1000 derajat. Wa khuto, dan ditebus anhu baginya alfu sayiatin, 1.000.000 kejelekan. Nah, inilah jadi kehebatan kalimat tauhid itu, ya. Jadi barang siapa yang lewat kuburan kemudian baca ini kalimat thayyibah, tapi ada tambahannya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah wahdahu, hanya Allah satu, la syarika, yang tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, baginya kerajaan, walal hamdu, dan baginya segala puji, yuhyi, yang menghidupkan, wa yumiitu, dan mematikan, wa huwa Allah hayyun, hidup, la yamut, tidak pernah mati, biyadihi, kekuasaannya, al khair, kebaikan, wa huwa, dia itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, berkuasa. Anawwarullah tilkal kubur, maka Allah akan memberikan cahaya pada kuburan itu, semua yang ada di situ kuburan. Oleh karena itu penting banget, ya, ziarah kubur, baca tahlil, baca doa, baca istighfar, maka orang-orang yang di dalam kuburan itu akan dapat syafaat dari kalimat la ilaha illallah. Maka tidak boleh kita meremehkan dengan kalimat thayyibah ini.
Tidak boleh menyepelekan. Karena apa? Karena kalimat thayyibah ini dahsyat banget. Ya, kalimat thayyibah ini dahsyat banget. Tidak ada yang bisa membanding. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-bab tsani fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya tambahkan bagaimana keutamaan bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa daba syaitan kama yadubu rasasu 'alan nar." Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, mau makan baca bismillah, mau tidur baca bismillah, mau kerja baca bismillah, illa daba syaitan, kecuali setan itu akan hancur kama yadabur rasos, seperti hancurnya timah ala nar dibakas di atas air. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.